Di sebuah pinggiran kota yang sepi dan terpencil, ditemukan tubuh seorang pria dengan luka tembak di kepala dan tangan terikat kuat. Mayat itu terletak di dalam sebuah lubang tanah yang cukup dalam. Petunjuk di lokasi membuat polisi yakin bahwa ini adalah kasus pembunuhan berencana. Namun ketika penyelidikan masih berlangsung, sebuah peristiwa aneh mengejutkan semua orang. Pria yang diduga tewas itu tiba-tiba hidup kembali. Kebangkitan mengejutkan ini membuat beberapa polisi tercengang, apalagi setelah pria tersebut mengungkap sebuah rahasia besar. Apa rahasia itu? Apa sebenarnya yang terjadi pada pria ini? Bagaimana seseorang yang dianggap sudah mati bisa hidup kembali? Sebelumnya silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Kisah ini berawal pada pukul 5 sore tanggal 21 Juli 2015 ketika sekelompok polisi di Montgomery, Texas, Amerika menerima laporan dan segera menuju sebuah area terpencil di pinggiran kota. Lokasi itu jarang sekali dikunjungi, dipenuhi pepohonan rimbun dan rumput liar tinggi. Dengan kondisi yang begitu tersembunyi, tempat tersebut sangat ideal bagi para pelaku kriminal untuk melancarkan aksi gelap mereka. Setelah melakukan pencarian, polisi menemukan sebuah lubang sedalam kurang lebih 3 meter. Di dalamnya terdapat tubuh seorang pria yang tergeletak tertelungkup tanpa bergerak. Korban hanya mengenakan celana pendek olahraga dengan tangan terikat kuat di belakang punggung menggunakan tali. Pada pelipis kanannya terlihat luka tembak yang menembus kepalanya. Tidak ada luka lain di tubuh korban, menandakan pelaku bertindak cepat dan profesional. Di sekitar lubang juga tidak ditemukan tanda-tanda perlawanan atau perkelahian, sehingga polisi menduga korban kemungkinan sudah dilumpuhkan terlebih dahulu sebelum dibawa ke lokasi. Polisi juga tidak menemukan dokumen identitas atau barang pribadi yang bisa membantu mengenali korban. Siapa sebenarnya pria itu? Saat para detektif sedang membahas kasus tersebut, sebuah panggilan telepon masuk. Penelepon bernama Mondo mengaku mengetahui identitas korban, bahkan tahu siapa pelakunya. Polisi segera memanggil Mondo untuk dimintai keterangan. Di kantor polisi, Mondo mengungkap bahwa korban adalah sahabatnya, Ramon Sosa, dan pelakunya tidak lain adalah istri Sosa sendiri, Maria Lourdes. Menurut pengakuannya, ketika ia sedang berlatih di sasana tinju milik Ramon, Maria mendekatinya dan meminta bantuan untuk mencari seorang pembunuh bayaran dengan imbalan $2.000. Karena sangat menghormati Ramon yang selama ini menjadi mentornya, Mondo memutuskan melaporkan hal itu ke polisi. Ia bahkan memberikan bukti penting berupa rekaman suara dan pesan teks yang berisi percakapannya dengan Maria mengenai rencana pembunuhan tersebut. Bukti itu cukup kuat untuk membuat polisi segera mengeluarkan surat penangkapan terhadap Maria. Ramon Sosa berasal dari Puerto Rico dan pindah ke Montgomery sejak kecil. Pada usia 17 tahun, ia memulai karir sebagai petinju profesional. Namun gairahnya tidak bertahan lama setelah ia sadar bahwa dirinya hanya dijadikan alat untuk menghasilkan uang oleh orang lain. Akhirnya, Ramon meninggalkan ring dan beralih menjadi pelatih tinju. Suatu hari, Ramon yang saat itu mengenakan pakaian bermerek dan jam tangan mahal masuk ke sebuah bar untuk bersantai. Di sana, ia bertemu dengan Maria Lourdes, seorang wanita tinggi dan menarik yang biasa dipanggil Lulu oleh para pengunjung bar. Lulu yang 7 tahun lebih muda dari Ramon berasal dari Meksiko dan tinggal di Amerika dengan visa sementara. Ia bekerja sebagai pembersih rumah dan terapis pijat. Hubungan mereka bermula saat Lulu menawarkan minuman, lalu obrolan intim pun terjalin. Keduanya sama-sama pernah bercerai. Lulu memiliki 2 anak, sementara Ramon 3. Mereka juga sama-sama menyukai dunia kebugaran. Persamaan latar belakang dan minat itu membuat Ramon yakin bahwa Lulu adalah cinta sejatinya. Tak lama kemudian mereka berpacaran, dan pada tahun 2010, Ramon Sosa menikahi Lulu secara resmi. Dengan pernikahan ini, Lulu pun mendapatkan green card
sehingga bisa tinggal permanen di Amerika tanpa harus kembali ke Meksiko untuk memperpanjang visa. Ramon masih ingat ucapan ibunda Lulu di hari pernikahan mereka, yang dengan nada bercanda berkata, "Mulai hari ini, Lulu akan menjadi masalahmu." Saat itu, Ramon hanya menganggapnya lelucon, tanpa tahu bahwa itu sebenarnya sebuah peringatan serius. Setelah menikah, Ramon dan Lulu bersama-sama membuka sebuah gym tinju yang tidak hanya memenuhi hasrat mereka, tetapi juga memberikan penghasilan stabil. Karena kesibukan Ramon bekerja di perusahaan ekspedisi, ia mempercayakan pengelolaan gym sepenuhnya kepada Lulu. Cara Lulu mengatur bisnis bahkan membuat teman-teman Ramon kagum, dan hal itu membuat Ramon semakin mencintai dan percaya pada istrinya. Di mata Ramon, Lulu adalah istri idaman, setia dan bisa diandalkan. Hanya dalam 3 tahun, Ramon bisa membangun kehidupan yang mapan. Mereka memiliki rumah 2 lantai yang mewah, sepeda motor serta mobil mahal. Selain itu, ia juga membantu keluarga Lulu dengan mengurus kewarganegaraan Amerika bagi ibunya serta kedua anaknya satu persatu. Namun memasuki tahun keempat, keretakan rumah tangga mereka mulai tampak. Ramon melihat Lulu semakin boros, sering membeli pakaian dan tas bermerek, sementara urusan keluarga dan bisnis diabaikan. Setiap kali Ramon menanyakan kondisi keuangan Jim, Lulu langsung bersikap defensif dan menuduhnya ikut campur dalam urusan pribadi. Alih-alih memberi penjelasan, Lulu justru sering memperkeruh suasana dengan pertengkaran. Di tengah konflik itu, Ramon mendirikan organisasi nirlaba untuk membantu remaja bermasalah dengan latar belakang kriminal. Awalnya program ini mendapat dukungan antusias dari para donatur, dan Ramon yakin ia sedang membuat perubahan besar. Namun Lulu justru menentangnya, bahkan diam-diam menghubungi para donatur dan menyebarkan fitnah bahwa Ramon menyalahgunakan dana organisasi. Isu itu menyebar cepat, semua bantuan dihentikan dan organisasi pun terpaksa ditutup. Tak berhenti di situ, Lulu semakin gencar merusak reputasi suaminya dengan menuduhnya pecandu alkohol dan sering melakukan kekerasan. Akibatnya, banyak orang mulai memandang buruk pada Ramon. Hubungan mereka semakin tegang. Lulu bahkan memutuskan pindah bersama anak-anaknya ke lantai 2 rumah mereka, sementara Ramon tetap di bawah. Hingga akhirnya pada Maret 2015, Lulu mengajukan perceraian dan menuntut semua harta, rumah, kendaraan, hingga tabungan dialihkan kepadanya. Namun Ramon menolak dengan tegas, mengatakan bahwa pembagian harta harus adil. Penolakan keras dari Ramon membuat Lulu kecewa dan penuh dendam. Mungkin saat itulah Lulu benar-benar berniat menyingkirkan suaminya demi menguasai semua harta kekayaan. Ketika diinterogasi polisi, Lulu dengan keras membantah semua tuduhan terkait rencana pembunuhan suaminya. Ia mengklaim bahwa dirinya hanya meminta Mondo untuk mencari preman yang bisa memukuli Ramon dan memaksanya menandatangani surat cerai serta menyerahkan seluruh aset kepadanya. Pernyataan itu membuat penyidik kesulitan menjerat Lulu. Walaupun bukti mengarah pada rencana jahatnya, tidak ada cukup bukti konkret yang menunjukkan bahwa ia benar-benar berniat menyewa pembunuh bayaran. Akan tetapi, ketika Lulu merasa hampir saja dibebaskan, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Ramon Sosa, pria yang semua orang yakini sudah mati, tiba-tiba masuk ke ruang interogasi. Lulu menjerit ketakutan, mengira bahwa sosok di depannya adalah arwah suaminya. Namun, bagaimana mungkin orang yang diduga sudah tewas bisa muncul hidup-hidup? Kematian Ramon Sosa ternyata hanyalah sebuah sandiwara yang diatur olehnya bersama Mondo dan kepala kepolisian Montgomery. Di hadapan istrinya, Ramon menceritakan segalanya. Ia menjelaskan bahwa setelah mengetahui rencana jahat Lulu, Mondo segera menghubunginya untuk memperingatkan. Demi mendapatkan kepercayaan Lulu, Mondo berpura-pura mengenal seorang pembunuh bayaran berbahaya bernama Parker. Lulu percaya sepenuhnya dan menyerahkan kendali penuh kepada Mondo untuk menghubungi Parker. Yang tidak ia ketahui, Parker hanyalah tokoh fiktif ciptaan Mondo untuk menjebaknya.
Awalnya, Ramon mengira semua itu hanya lelucon. Namun setelah mendengar detail percakapan dan negosiasi antara Lulu dan Mondo, ia tidak bisa mempercayai apa yang sedang terjadi. Mondo kemudian menjelaskan rencananya untuk menyelamatkan Ramon sekaligus membongkar kejahatan Lulu. Ia menyarankan agar Ramon menyamar menjadi Parker sendiri. Dengan membeli ponsel baru, Ramon bisa berkomunikasi dengan Lulu sebagai pembunuh bayaran, mengumpulkan bukti, sekaligus menggiring Lulu untuk memperlihatkan niat aslinya. Ramon pun menyetujui. Berperan sebagai hitman profesional, ia mulai bernegosiasi dengan Lulu untuk merencanakan pembunuhan dirinya sendiri. Selangkah demi selangkah, Lulu masuk ke dalam jebakan, semakin yakin bahwa rencananya akan berhasil. Parker membuat syarat tegas. Ia hanya mau menjalankan misi jika dibayar cukup, dan Lulu harus membayar uang muka. Lulu setuju membayar $2.000 dan menambahkan sebuah truk pick-up agar Parker benar-benar puas. Sementara itu, Mondo diam-diam mengenakan alat perekam kecil di bajunya setiap kali bertemu Lulu di gym. Dalam percakapan, Lulu sering mengeluh. Ia mengatakan bahwa Ramon tidak memberinya sepeser pun, bahkan membekukan semua rekeningnya. Tinggal dengan sedikit uang tunai, Lulu semakin nekat. Ia menyebut bahwa proses perceraian mungkin selesai pada 22 Februari 2016, sehingga pembunuhan harus dilakukan sebelum itu agar ia bisa menguasai seluruh aset Ramon. Mondo berulang kali mencoba menasehatinya agar membatalkan rencana, namun Lulu menolak, bahkan kesal dengan peringatan Mondo. Baginya, ini satu-satunya jalan untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Ia bahkan memberi Mondo uang $100 dan menyuruhnya membeli pistol untuk Parker. Tanpa sepengetahuan Lulu, uang itu beserta semua bukti, rekaman, dan pesan langsung dibawa Mondo ke kantor polisi. Kepala polisi menerima laporan itu, tapi setelah meninjau bukti, ia menilai semuanya masih belum cukup kuat untuk menjerat Lulu. Maka diputuskan sebuah rencana berani, memalsukan kematian Ramon untuk memancing Lulu mengungkapkan seluruh niatnya. Tentu, rencana ini baru dijalankan setelah polisi memastikan Lulu memang benar-benar memesan jasa pembunuh bayaran. Artinya, ini bukan jebakan ilegal, melainkan strategi untuk mengumpulkan bukti langsung. Dengan bantuan ahli tata rias, polisi membuat luka tembak palsu di kepala Ramon. Ia lalu dibaringkan di dalam lubang tanah, menutup mata dan berpura-pura mati. Tim penyelidik bahkan datang ke lokasi, memotret dan merekam seolah itu TKP asli. Foto-foto palsu ini nantinya akan dikirim kepada Lulu sebagai bukti bahwa pembunuhan berhasil dilakukan. Drama berlanjut di ruang autopsi palsu di kantor polisi. Saat Ramon tiba-tiba bangun, semua orang terkejut. Dengan tenang ia berkata, "Kematian ini adalah kunci kebebasanku." Dari situlah semua orang sadar bahwa ia hanya berpura-pura mati demi menjebak istrinya. Setelah menjalankan perannya, Ramon disembunyikan di tempat aman, menyerahkan sisanya kepada polisi. Seorang petugas yang menyamar sebagai Parker kemudian bertemu dengan Lulu, menunjukkan foto-foto palsu mayat Sosa. Parker mengatakan misi sudah selesai dan menuntut sisa pembayaran. Begitu melihat foto kematian suaminya, Lulu tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Ia bahkan tertawa puas dan meminta Parker menceritakan detail bagaimana ia membunuh Ramon. Setelah yakin, Lulu menyerahkan sisa uang kepada Parker. Ia tidak sadar bahwa semua itu hanyalah jebakan. Dengan bukti yang tidak terbantahkan, Lulu akhirnya dipaksa mengakui seluruh kejahatannya. Pada Oktober 2016, pengadilan menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara atas tuduhan percobaan pembunuhan berencana. Meski begitu, karena berkelakuan baik, hukumannya dipotong dan ia dibebaskan lebih awal pada tahun 2023 setelah hanya menjalani 7 tahun penjara. Keputusan ini mengejutkan banyak orang, termasuk Ramon sendiri. Mendengar kabar pembebasan Lulu, Ramon merasa khawatir jika mantan istrinya mencoba membalas dendam. Ia pun memutuskan pindah dan memulai hidup baru.
Tak lama kemudian, ia bertemu seorang dokter bernama Beth dan menikah dengannya pada tahun 2024. Selain menemukan cinta baru, Ramon juga menuliskan kisah hidupnya dalam sebuah buku berjudul I Walked on My Own Grave. Dalam buku itu, ia menceritakan secara detail mulai dari saat ia mengetahui rencana pembunuhan, bagaimana ia berpura-pura mati, hingga perjuangannya keluar dari bahaya. Ramon berharap kisah hidupnya bisa menjadi inspirasi bagi orang-orang yang sedang berada dalam situasi sulit, bahwa selalu ada jalan keluar bagi mereka yang tidak pernah menyerah pada harapan dan keyakinan akan masa depan. Semoga saja Ramon dan keluarga barunya terhindar dari kejadian mengerikan lainnya. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.